Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yeni Rahma. Jadi anak-anak, buat kalian yang belum subscribe channel Yeni Rahma, jangan lupa ya untuk segera subscribe. Dan jangan lupa juga untuk mengunjungi websitenya Bu Yeni, yakni divmats.com. Oke, video kali ini Bu Yeni akan membahas tentang pembuktian dari latihan soal identitas trigonometri. Nah, kemarin di website Bu Yeni yang materi identitas trigonometri kan diberi Bu Yeni 10 latihan soal pembuktian. Nah, hari ini akan Bu Yeni bahas. Karena kemarin ada request beberapa anak yang mau dijelaskan tentang pembuktian identitas trigonometri. Nah, yang pertama di sini ada sin X cos X dikali secant X dikali cosecant X sama dengan 1. Akan dibuktikan dia sama dengan 1. Nah, ini pembuktiannya Bu Yeni ambil dari hasil pekerjaan kalian semua. Nah, ini pembuktiannya dari ruas kiri sampai dia membentuk ruas kanan. Artinya kalau dari ruas kiri, ini kan ruas kirinya. Nah, nanti ruas kirinya ini akan dirubah, dijabarkan sampai dia ketemu ke ruas kanan. Sampai dia ketemu sama dengan 1. Itu namanya pembuktian ruas kiri. Nah, di sini sin alfa tetap, cos alfanya tetap, secant alfa sama cosecant alfa. Selanjutnya nanti yang dirubah adalah secant menjadi 1 per cos dan cosecant menjadi 1 per sin. Nah, di sini ada pembilang sin, ada penyebut sin. Karena di sini penghubungnya adalah semuanya dikali, maka sin sama sin habis. Cos sama cos habis, maka sisanya adalah 1, sehingga sama dengan 1. Selesai, terbukti. Gampang. Untuk pembuktian soal nomor 2, sin beta ditambah cos beta kuadrat dikurangi 2 tan beta dikali cos beta kuadrat sama dengan 1. Cosnya kuadrat, cos kuadrat beta sama dengan 1. Nah, soalnya kan cos kuadrat beta, tapi di sini temanmu kok nulis cos beta kuadrat. Cos kuadrat beta itu nilainya sama saja dengan cos beta kuadrat, sama aja. Nah, ini di sini temanmu juga menggunakan pembuktian ruas kiri. Di mana di sini sin beta ditambah cos beta dijabarkan menjadi sin kuadrat ditambah 2 sin beta cos beta ditambah cos kuadrat beta. Dikurangi tan betanya dirubah menjadi sin per cos, sedangkan cos kuadrat beta tetap cos kuadrat beta. Nah, selanjutnya di sini kan ada sin beta kuadrat sama cos beta kuadrat. Kalian diingatkan lagi tentang pembuktian kalau ada sin beta kuadrat ditambah cos kuadrat beta sama dengan 1. Maka di sini sama dengan 1, sehingga sisanya 2 sin beta cos beta. Kita tulis lagi. Dikurangi ini 2 sin per cos dikali cos beta kuadrat. Nah, selanjutnya
Silakan dilihat. Di sini ini kan cos kuadrat beta, artinya kan cosnya ada 2. Kalau misalkan di sini kuadratnya saya hilangkan, berarti kan nanti sama saja dengan cos beta. Jadi cos beta dikali cos beta, kita coret. Berarti sisanya adalah sin beta kali cos beta. Berarti 2 sin beta cos beta, yang depan 1 ditambah 2 sin beta cos beta. Ini sama-sama 2 sin beta cos beta dikurangi 2 sin beta cos beta, berarti kan habis. Maka sisanya adalah 1. Selesai. Oke. Untuk pembuktian yang ketiga, ini juga menggunakan pembuktian ruas kiri, yang mana di sini akan merubah tan A dikurangi kotan A dibagi tan A ditambah kotan A, nanti akan dirubah menjadi sama dengan 1 dikurangi 2 cos kuadrat A. Di sini tan A-nya dirubah menjadi sin per cos, kotannya menjadi cos per sin. Semuanya dirubah seperti itu. Maaf, ini kurang ya. Ini seharusnya plus. Nah, kalau sudah disamakan penyebut jadi cos sin, pembilangnya jadi sin kuadrat A dikurangi cos kuadrat A. Untuk yang bawah menjadi sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Ini bukan min tapi dikali ini. Ya. Kalau sudah, lanjut. Karena ini masing-masing penyebutnya adalah sin A dikali cos A atau cos A dikali sin A, maka boleh dicoret ini, teman kalian dicoret. Sehingga sisanya adalah sin kuadrat A dikurangi cos kuadrat A dibagi sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Setelah dicoret, sisanya kan sin kuadrat A dikurangi cos kuadrat A dibagi sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Nah, kita ingat kembali identitas. Kalau ada sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A, dia akan sama dengan 1. Sehingga ini artinya sin kuadrat A dikurangi cos kuadrat A dibagi 1. Penyebut 1 kan tidak usah ditulis, maka di sini sama temanmu langsung ditulis sin kuadrat A dikurangi cos kuadrat A. Nah, dari sini sin kuadrat A-nya dirubah menjadi 1 dikurangi cos kuadrat A. Nah, dari mana? Itu adalah modifikasi dari identitas ini. Dari identitas ini, kalau dirubah sin kuadrat A, dia akan menjadi 1 dikurangi cos kuadrat A. Makanya di sini untuk sin kuadrat A-nya diganti ini. 1 min cos kuadrat A dikurangi cos kuadrat A. Nah, di sini min cos kuadrat A-nya ada 2, sehingga 1 dikurangi 2 cos kuadrat A terbukti. Ya, untuk pembuktian yang nomor 4. Lihat dulu soalnya pembuktian nomor 4. Di sini adalah cos kuadrat alfa dikali 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini juga pembuktian dari ruas kiri, yang mana cos kuadrat alfa ini dikalikan masing-masing. Cos kuadrat alfa kali 1 adalah cos kuadrat alfa. Selanjutnya cos kuadrat alfa dikali tan kuadrat alfa, hasilnya adalah cos kuadrat alfa dikali tan kuadrat alfa. Namun di sini teman kalian tan kuadrat alfanya langsung dirubah menjadi sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa. Atau lebih jelasnya tuliskan lagi sama Bu Yani ya. Cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa dikali sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa. Nah, ini sama-sama cos kuadrat alfa, boleh dicoret, sehingga sisanya adalah cos kuadrat alfa ditambah
sin kuadrat alfa. Kita tahu ini adalah identitas, maka hasilnya sama dengan 1. Selesai. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 5. Sini adalah sin alfa dibagi 1 min cos alfa. Akan dibuktikan dia sama dengan 1 ditambah cos alfa dibagi sin alfa. Nah, di sini teman kalian juga menggunakan pembuktian ruas kiri. Yang mana yang dijabarkan adalah sin alfa dibagi 1 dikurangi cos alfa. Nah, di sini untuk pembuktiannya dari sin alfa dibagi cos alfa, ini teman kalian dikalikan dengan 1 ditambah cos alfa dibagi 1 ditambah cos alfa. Apakah boleh seperti ini? Ini teman kalian memang sengaja menambahkan sesuatu yang sama antara pembilang dan penyebut. Boleh hal seperti ini dilakukan asal pembilang dan penyebutnya sama. Soalnya kan kalau pembilang dan penyebut ini sama, itu hasilnya kan 1. Sehingga nilai ini dikalikan dengan 1, ya tetap hasilnya dia sendiri. Jadi boleh hal seperti itu dilakukan. Sehingga dari sini dikalikan. Oh ya, dan satu lagi, teman kalian memilih ini karena dia mau, ibarat kata kalau dalam bentuk akar itu merasionalkan, cuma dia dalam bentuk trigonometri. Sehingga ini kedua ruas dikalikan, pembilang dan penyebutnya. Maka pembilangnya tetap ya sin alfa dikali 1 ditambah cos alfa, penyebutnya menjadi, ini kan 1 dikurangi cos alfa dikali 1 ditambah cos alfa, maka hasilnya adalah 1 kuadrat dikurangi cos kuadrat alfa. Nah, 1 dikurangi cos kuadrat alfa ini juga hasilnya mengikuti dari identitas yang sebelumnya ini. Nah, sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Sehingga 1 dikurangi cos kuadrat alfa adalah hasilnya sin kuadrat alfa. Nah, karena di sini sin kuadrat berarti kan artinya sinnya ada 2, makanya dicoret sama yang atas. Maka sisanya adalah ini. Sehingga hasilnya adalah 1 ditambah cos alfa dibagi sin alfa. Selesai. Sesuai kan? Terbukti. Selesai. Untuk yang nomor 6. Pembuktian nomor 6 di sini soalnya adalah 2 sin kuadrat alfa dikurangi 1 dibagi sin alfa dikali cos alfa sama dengan tan alfa dikurangi kotan alfa. Ini juga pembuktian ruas kanan ya, ruas kanan. Oh benar maaf, kurang konsentrasi. Pembuktian ruas kiri, jadi ruas kirinya nanti yang dijabarkan. Ini ruas kirinya, maka sama dengan nah 2 sin kuadrat A dikurangi 1 itu nilainya sama saja dengan sin kuadrat A dikurangi cos kuadrat A. Penyebutnya tetap. Selanjutnya dipisah-pisah. Sin sama sin, maka sisa yang atas adalah sin A dibagi dengan cos A, maka hasilnya tan A. Selanjutnya ini cos sama cos, sisanya adalah cos A. Cos dibagi sin adalah kotan.
Sehingga terbukti tan A dikurangi kotan A. Selesai. Selanjutnya nomor 7. Di sini cos kuadrat B ditambah 2 cos B ditambah 1 dibagi dengan cos B ditambah 1. Dia akan dibuktikan sama dengan 1 ditambah sekan B dibagi sekan B. Nah, ini kan bentuk kuadrat. Maka teman kalian ngasih ilustrasinya di sini bentuk kuadrat, yakni X ditambah Y dikuadratkan, dia nilainya akan sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Sehingga kalau mengacu pada ini, maka X-nya adalah cos beta, sedangkan Y-nya sama dengan 1. Sehingga diperoleh cos beta kuadrat ditambah 1 dikuadratkan, dibagi dengan cos beta ditambah 1. Selanjutnya, karena di sini cos B ditambah 1 kuadrat, berarti kan artinya cos B ditambah 1-nya ada 2. Di sini dijabarkan temanmu ada 2. Hanya dicoret-coret, maka sisanya adalah cos B ditambah 1. Dibagi 1. Selanjutnya, ini kedua ruas dibagi dengan cos B. Sehingga diperoleh cos B dibagi cos B ditambah 1 per cos B dibagi 1 dibagi cos B. Cos B dibagi cos B adalah 1. 1 per cos B adalah sekan B per sekan B, sehingga terbukti. Selesai. Sebenarnya anak-anak, cara pembuktian itu ada banyak, bukan hanya yang dijelaskan Bu Yani di sini. Kalau cara kalian berbeda dari sini tapi terbukti dan tidak dibahas Bu Yani di sini, bukan berarti pekerjaan kalian itu salah loh ya. Banyak sekali cara untuk menuju pembuktian identitas trigonometri. Jadi kalian nggak usah khawatir. Kemarin kan Bu Yani jelaskan ada yang dari ruas kiri, ruas kanan, sama kedua ruas. Nah, ini juga teman kalian dari ruas kiri. Kalau pembuktian dari ruas kiri ini nggak usah ya, karena kita mau tujuannya mau membuktikan ini. Kalau sudah kita sama dengankan, berarti artinya kita sudah menganggap itu benar. Jadi langkahnya sama kayak yang atas-atas ini tadi ya. Ini kan pembuktian dari ruas kiri, tan A maka dirubah menjadi sin A dibagi cos A. Sin A-nya tetap, cos A-nya tetap. Sehingga sin A dikali sin A hasilnya adalah sin kuadrat A dibagi cos A ditambah cos A. Ini disamakan penyebut menjadi cos A, maka pembilangnya menjadi sin A ditambah cos kuadrat A. Sin A ditambah cos kuadrat A adalah identitas, hasilnya adalah 1, maka 1 per cos A. 1 per cos A adalah sekan A, sehingga terbukti. Selesai. Oke, untuk pembuktian yang nomor 9. Di sini soalnya sekan kuadrat A ditambah kotan kuadrat A akan dibuktikan sama dengan tan kuadrat A ditambah kosekan kuadrat A. Nah, ini teman kalian juga masih dengan ruas kiri. Kebetulan ini kok ruas kiri semua ya. Sekan kuadrat A itu bisa dirubah menjadi tan kuadrat A ditambah 1. Ini dari identitas. Sedangkan kotan kuadrat A menjadi min 1 ditambah kosekan kuadrat A, atau kosekan kuadrat A dikurangi 1, sama saja. Karena di sini tanda penghubungnya penjumlahan dan ini ada plus 1, ada min 1, maka habis. Ini 1 dikurangi 1 habis. Selanjutnya sisanya tinggal tan kuadrat A ditambah kosekan kuadrat A, sehingga langsung terbukti. Selesai.
Ya, ini untuk soal nomor 10. Sini soalnya adalah sin pangkat 4 beta dikurangi cos pangkat 4 beta sama dengan 1 dikurangi 2 cos kuadrat beta. Di sini juga pembuktian menggunakan ruas kiri. Jadi yang mau dijabarkan adalah sin pangkat 4 beta dikurangi cos pangkat 4 beta. Nah, kita tahu kalau ada X pangkat 4 dikurangi Y pangkat 4, itu dia nilainya akan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, konsep ini yang diterapkan di pembuktian ini. Sehingga sin pangkat 4 beta dikurangi cos pangkat 4 beta nilainya sama dengan sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta dikali sin kuadrat beta dikurangi cos kuadrat beta. Kita tahu sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta adalah identitas, yakni hasilnya 1, maka di sini 1 dikali sin kuadrat beta dikurangi cos kuadrat beta. Tuliskan saja identitasnya, sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta sama dengan 1. Selanjutnya, sin kuadrat beta itu sama saja dengan 1 dikurangi cos kuadrat beta. Makanya di sini sin kuadrat beta dirubah menjadi 1 dikurangi cos kuadrat beta. Cos kuadrat betanya tetap. Nah, di sini sama-sama ada min cos kuadrat beta sehingga hasilnya adalah 1 dikurangi 2 cos kuadrat beta, terbukti. Oke, selesai ini pembuktian dari latihan soal pembuktian identitas trigonometri yang ada di website divmaths.com. Ya, kemarin Bu Yani juga janji untuk menjelaskan penyederhanaan soal yang ada di ulangan harian. Untuk soal nomor 14 dan 15. Ini soal nomor 14, kalian disuruh menyederhanakan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dibagi dengan tan kuadrat X dikurangi sekan kuadrat X. Nanti jawabannya adalah negatif 1. Nah, caranya di sini sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dibagi tan kuadrat X dikurangi sekan kuadrat X. Kita tahu sin kuadrat ditambah cos kuadrat adalah identitas, hasilnya 1. Selanjutnya tan X dirubah menjadi tan kuadrat X dirubah menjadi sin kuadrat X per cos kuadrat X. Kalau sekan kuadrat X dirubah menjadi 1 per cos kuadrat X. Sama-sama tanda penghubungnya negatif ya. Selanjutnya tetap 1 dibagi, karena di sini penyebutnya sama-sama cos, maka bisa dioperasikan sehingga hasilnya adalah sin kuadrat X dikurangi 1. Oke, di sini karena 1 dibagi sin kuadrat X dikurangi 1 dibagi cos kuadrat X, maka dia bisa menjadi cos kuadrat X dibagi sin kuadrat X dikurangi 1. Selanjutnya untuk sin kuadrat X dikurangi 1, dia dari identitas ini, sehingga bisa dirubah untuk sin kuadrat X dikurangi 1, maka dia bernilai sama dengan min cos kuadrat X, karena di sini sama-sama cos, maka hasilnya dan ada negatif, maka hasilnya adalah negatif 1. Sehingga bentuk yang paling sederhana adalah negatif 1. Oke, dan ini untuk soal nomor 15. Bentuk sederhana dari sekan X ditambah tan X dikali 1 dikurangi sin X. Nah, ini langkahnya dikalikan masing-masing, yang mana sekan X dikali dengan 1, maka hasilnya adalah sekan X. Selanjutnya sekan X
kali min sin X, maka hasilnya adalah min sin X dikali secant X. Selanjutnya tan X dikali 1 hasilnya tan X, dan tan X dikali min sin X hasilnya min sin X tan X. Selanjutnya untuk secant kita rubah menjadi 1 per cos. Secant dirubah 1 per cos dan tan dirubah sin per cos. Enggak, ini hasilnya. Selanjutnya ini sin per cos, maka hasilnya adalah tan atau tetap sin per cos. Ini negatif sin per cos, yang ini plus sin per cos, maka habis. Sehingga sisanya adalah 1 dibagi cos X dikurangi ini sin X dikali sin X, maka hasilnya adalah sin kuadrat X dibagi dengan cos X. Karena di sini penyebutnya sama-sama cos, berarti pembilangnya bisa kita kurangkan, sehingga hasilnya adalah 1 dikurangi sin kuadrat X dibagi cos X. Kita tahu 1 dikurangi sin kuadrat X itu dari identitas, sehingga bisa dirubah menjadi cos kuadrat X dibagi sin X. Karena di sini cos kuadrat X artinya kan cosnya ada 2. Cos X dikali cos X dibagi cos X. Nah, ini dicoret-coret, maka sisanya adalah cos X, sehingga hasil yang paling sederhana adalah cos X. Oke, anak-anak, sekian pembahasan latihan soal kita hari ini. Jika ada soal yang kalian rasa sulit, bisa tuliskan soalnya di kolom komentar di bawah video ini ataupun di kolom komentar di website DivMaths yang tentang pembahasan ini. Nanti akan Bu Yani buatkan pembahasannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe bagi yang belum.